Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Cimut Cinta Imut dan aku Macan Malva Cantik, presenter Mugaru. Halo Malva. Halo Cin. Kita udah lama banget ya gak ketemu ya Mal ya. Jujur ya, udah lama banget sih. Kita juga udah lama gak podcast ya. Gimana kabarmu Mal? Alhamdulillah baik, sejahtera dan aman dan damai. Cin. Alhamdulillah. Kamu apa kabar nih? Aku juga sama Mal. Alhamdulillah aku baik-baik aja dan aku senang selalu. Tapi ada sedihnya juga ya Mal ya, karena gak lama lagi kita ini udah mau lulus Mal. Jujur ya, kita mungkin di SMA juga tidak akan merasakan apa ya, feeling seperti ini. Benar. Dan mungkin di SMA kita juga nggak ada loh Cin, presenter. Iya benar, aduh sedih banget ya Mal ya. Tapi gak apa-apa, jadi kita manfaatkan waktu kita sebelum kita lulus dulu ya Mal ya. Kita harus perbanyak memori Cin. Betul banget. Oke Mal, kita berdua ini hari ini benar-benar cantik banget. Ada apa sih Mal? Jadi guys, hari ini itu ada Mugaru Fest Cin. Oke, Mugaru Fest. Ya benar banget, tepatnya adalah lomba podcast. Ya, Oke, jadi hari Jumat. dari hari Jumat, jadi besok juga. No, besok kan nyusri di Oh beda ya, jadi beda lombanya gitu ya. Oke benar banget. Dan Mugaru Fest ini diadakannya cuma 1 tahun sekali ya Mal. Jujur, jadi kayak buat kalian nih yang belum daftar tuh eman banget ya Cin. Eman Kalau banget. misalnya kalian ada yang daftar sekarang, kalian tuh bisa meraih prestasi. Benar, tapi malah jangan khawatir kalau misalnya kalian belum sempat daftar, masih ada tahun depan. Nah iya Cin, tapi tahun depan sayangnya kita udah gak di Mugaru lagi. Iya Sedih benar, banget loh. sedih banget. Jadi kita udah gak bisa nih ngobrol-ngobrol di sini sambil nungguin ada kita. Bisa tuh lihat-lihat ada yang lagi podcast, ada yang lagi lomba-lomba. Biasanya kan kita juga ngeliatin, terus kita tuh jadi kayak ngerapihin bajunya. Iya benar. Oke Mal. Karena ini Mugaru Fest 1 tahun sekali ya Mal. Oke Cin. Kira-kira kamu punya nggak kayak pesan-pesan buat adik-adikmu untuk lomba kali ini? Untuk lomba kali ini sih pokoknya semangat terus ya, menang kalah itu sudah biasa. Karena menurutku menang atau kalah itu gak ini ya Cin, maksudku gak harus menang. Karena kalau misalnya kalian gak dapat juara, gak dapat sertifikat itu juga udah bagus banget Cin. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya betul banget Mal. Oke sebelum kita bahas, kita ngobrolin dulu nih suasana yang ada di sini. Yang ada Dan dalam suasana ruangan yang ya. ada di luar juga. Oke. Mulai dari dalam ruangan dulu ya. Oke, dalam ruangan dulu. Dalam ruangan ya. Nah oke, ini tuh wow, jujur ini luas ya Cin, beda enak tau. Luas banget karena kita ini berada di tempat yang dari kemarin tuh udah dipersiapkan sama guru-guru kita. Betul. Nah di situ ada tempat jurinya tuh lagi touch up ya Cin ya. Iya, jurinya ini lagi dandan dulu ya. Oh iya. biar cantik. Nah Benar. juga biar nanti kalau misal ada di situ nggak usah deg-degan Cin. Karena jujur itu nggak menyenangkan, nggak menyenangkan. Bakal gigit adik-adik sekalian. Jadi adik-adik tenang aja ya, nanti juri-jurinya itu gak bakal gigit kalian. Dan kakak-kakak yang nemenin kalian waktu di dalam ruangan itu bakal baik-baik banget. Gak bakal gigit juga. Iya betul sih, cuman kalau misalnya rasa deg-degan pas mau lomba kan udah wajar banget ya. Iya, Cin. benar. Kalau misalnya kita udah masuk ke ruangan, udah nunggu di situ, apalagi kalau udah duduk di sini Cin. Benar, udah sangat wajar. Jadi kalian jangan takut. Kalau misalnya deg-degan, nanti aku kalah. Enggak, jangan berpikiran kayak gitu. Asalkan kalian bisa mengendalikan rasa deg-degan itu. Betul. Karena ya Cin, sesuai pengalaman aku, kalau misalnya kalian tuh nggak bisa mengendalikan rasa deg-degan kalian tuh malah acak-acakan penampilannya. Karena Benar. kalian tuh lebih fokus ke deg-degannya kalian. Benar. Ke lombanya itu. Benar. Jadi kalau kalian udah tampil, berusaha berusaha mungkin buat ditenangkan. Oke, nggak apa-apa, aku bisa gitu. Kalian harus punya mindset yang berbeda. Biar nanti waktu tampil hasilnya tuh bagus. Benar Iya ya? betul, jadi kita nggak deg-degan doang Cin. Karena emang mungkin kalian kali ini kita udah kasih tahu seperti ini mungkin tetap akan deg-degan ya Cin. Cuman berusaha ditenangin aja. Karena kalau kalian deg-degan pasti hasilnya tidak semaksimal itu. Karena fokus ke deg-degan. Betul banget, Pak. Oke, sekarang kita lihat suasana yang ada di depan nih. Oke, jadi di sini udah ada teman-teman kita nih, ada adik kita SD yang
ada dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Cantik-cantik banget ya. Oke, masih banyak yang belum datang ya Mal ya. Jadi nggak apa-apa, kita nunggu sambil ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ya Cin, ada di depan tuh jujur masih sedikit ya Cin. Ya udahlah, karena kan mungkin yang belum datang tuh masih perjalanan. Benar. Dan ya, kan kalau nggak salah acaranya mulai jam 8 ya Mal ya. nah sekarang ini masih jam 7 lebih 9. Ini termasuk rajin berarti Mal ya. Termasuk rajin. Jadi kayak mereka tuh ngelihat podcast kita dari awal gitu sih. Iya keren. Kita berasa punya kompetensi gitu ya Mal ya. Karena udah ada yang datang awal. Benar ya benar. Oke Mal, jadi sambil nunggu adik-adik kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kita bahas-bahas dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan topik berprestasi. Oke, berprestasi ya Cin. Oke, kalau menurut kamu Mal, berprestasi itu apa? Menurut aku berprestasi itu apa ya? Prestasi ya Cin. Jadi itu tuh hasil dari usaha yang telah kita lakukan Cin. Jadi prestasi itu juga harus berbentuk kayak piagam, piala, sertifikat, itu enggak harus sih. Karena prestasi itu bisa jadi hal-hal kecil. Kalau misal kalian hari ini, kalau misal kemarin kalian tuh nggak bisa, contoh nih, nggak bisa masak ini, terus habis itu besoknya jadi bisa, itu juga termasuk prestasi. Benar, aku setuju banget Mal. Kalau menurut aku juga kurang lebih sama kayak kamu ya. Karena kalau menurut aku prestasi itu adalah hasil atas apa yang udah dilakukan oleh seseorang. Gak jauh beda kan? Iya benar kata Malva. Gak harus berupa piala, gak harus berupa piagam, gak harus berupa sertifikat. Tapi apa yang kalian lakukan yang sebelumnya kalian gak bisa, setelah itu kalian bisa, itu tuh udah termasuk prestasi. Nah betul, contohnya kalau misalnya ada di sini nih, lagi lomba itu awalnya terus latihan bisa. Nah kalau misalnya gitu pasti mengembangkan, menumbuhkan hasil yang baik ya Cin. Itu juga termasuk prestasi meskipun gak menang loh ya. Betul banget, meskipun gak menang itu udah termasuk prestasi. Kalian udah berani tampil di depan banyak orang, udah berani ikut lomba, itu juga udah termasuk prestasi. Keren banget ya Mal. Oke Mal, terus Mal ya, anak-anak SD nih, teman-teman SD kita ya, menurutku mereka tuh udah benar-benar luar biasa banget. Karena mereka tuh udah mau ikut lomba ini Mal. Iya, masih kelas 4, 5, 6. Jujur, aku dulu tuh masih malu-malu banget loh Cin. Jadi mungkin kalau aku tipe orang yang kalau misal takut deg-degan itu bakal mules keringet dingin. Oke. Kalau kamu kan mules keringet dingin. Kalau aku pasti we. Jadi kalau misalnya aku udah we, pasti temanku kayak, Cin, kamu nggak apa? Padahal sebenarnya nggak yang mau muntah beneran, cuma karena deg-degan aja. Jadi kayak efek deg-degan itu macam-macam. Benar, macam-macam. Ada yang gemeteran, ada yang mules kayak Malva, ada yang keringet dingin, ada yang we. Macam-macam. Pokoknya kalian kalau bisa mengendalikan itu tandanya kalian udah luar biasa. Luar biasa, karena kayak sesuai pengalamanku pertama kali lomba tuh susah banget buat ngendaliin deg-degan. Karena apa ya? Karena pertama kali lomba kayak lihat jurinya itu udah serem. Benar. Kayak mereka tuh diam, terus habis itu fokus, lagi gitu kan. Deg-degan ya Cin ya. Tapi tenang aja, juri kita kali ini tuh nanti ada 3 juri yang menilai kalian dan pastinya nanti bakalan cantik-cantik, baik-baik dan gak bakal gigit. Betul. Mukanya kayak gak bakal. Kalau misal lomba di sini mindsetnya mereka tuh, aduh jurinya gimana ya, nilai ikutnya gimana ya. Iya pasti tuh Mal, karena semua yang kita lakukan waktu lomba pasti kita overthinking, kita kepikiran. Iya aku bener gak ya, aku ada salah gak tadi ya. Kalau menurut juri aku jelek gimana? Pasti ada pikiran kayak gitu. Iya betul Cin. Dan kita kalau misalnya lomba tuh ini ada tipe orang-orang lomba, ada yang percaya diri banget, ada yang kayak awalnya percaya diri terus sampai di sininya udah nggak pede karena mereka kayak udah dekat duluan gitu loh. Jadi kayak mereka tuh tampil yang maksimal dan yang ketiga udah nggak pede dari awal. Nah, menurut kamu yang terbaik dari tiga ini yang mana Cin? Semuanya baik Mal, asal bisa mengendalikan itu. Iya sih itu. Kalau misalnya kalian udah pede dari awal dan nggak deg-degan itu tuh keren sih. Benar, itu keren banget. Terus ya Mal, kalau aku mau cerita nih pengalaman aku. Kalau aku ikut lomba di satu sekolahan gitu ya, yang aku ikutin. Terus kalau menurut aku tuh ya, aku itu sebelum tampil aku ngerasa bener-bener deg-degan. Aku deg-degan kayak
aku bisa nggak ya? Aku bisa Wah, nggak ya? iya Bisa nggak ya? sih, Gitu. Waktu masuk ke ruangannya sambil nunggu giliran aku makin deg-degan itu. Iya betul. Tapi setelah duduk kayak gini nih, saya membayangkan di sini ya. Setelah duduk dari sini, aku ngerasa lebih tenang Mal. Apalagi setelah aku udah menyampaikan sebagian materinya. Nah Kamu betul gitu ya, ya? aku juga gitu Cin. Tapi jujur aku tipe orang yang kayak kalau misalnya udah duduk di sini aku makin deg-degan. Cuman alhamdulillah aku bisa mengendalikan itu. Benar, karena emang kuncinya itu ya Mal ya. Oke Mal, ngomong-ngomong nih Mal ya. Teman-teman kita nih, anak-anak SD udah berani banget ikut lomba kayak gini. Udah keren Kalau banget. kamu Mal, kamu waktu SD tuh ngapain aja? Wah, kalau aku waktu SD sih jujur aku kan dari kecil karena anaknya tuh suka banget ngobrol ya, Cin, ngomong nggak jelas, review ini, review itu, cuma kan nggak ada yang nonton, nggak bisa apa ya, kayak kurang tertata gitu loh katakannya. Nah, cuman untungnya sekarang tuh kan udah ada presenter sejak aku masuk SMP ini, jadi lebih terlatih ya, Cin ya. Bener Nah, banget. kalau aku pas SD aku itu jujur sering ngikutin kayak lomba pidato, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Bahasa Arab? Iya, Cin. Oh my god, Cuman syukuran. Oh iya, serius? Iya, serius. Keren. Terus Tapi itu kan juga kelas 4 ya. Terus habis itu aku di panggung itu masih bener-bener kayak deg-degan gemeter. Terus juga aku juga sempat lupa Cin, kayak nyampe part mana gitu aku tuh lupa. Nah, terus juga aku sering ikut olimpiade sih Cin. wah, keren banget Mal. Keren banget. Itu udah masuk keren tau Mal. Iya, Berarti betul. kamu ini itu ya udah mulai dari kecil lu udah sering tampil depan umum berarti ya? Iya sih, cuma kan ini ya bener kayak takut gitu loh. Iya. Takut. Meskipun aku udah beberapa kali tampil di depan umum, aku tuh masih tetap takut dulu sih. Ya, Karena tahu kenapa ya? Gak terlalu dilatih Mal. Iya, Dan sama benar. kalau di Bugaru ini kan selalu dilatih kan. Ada ekstranya sendiri bahkan. Terus kita hampir setiap hari pasti ada latihan kayak gini. Kita ngobrol-ngobrol bareng, podcast dengan orang yang berbeda-beda. Jadi kita benar-benar dilatih banget. Nah, kalau kamu nih pas SD ini kamu ngapain aja Jin? Kalau aku ya Mal ya, sebenarnya aku tuh gak banyak yang tampil di depan umum Mal. Karena aku sendiri tuh sama ya kayak kamu ya. Aku tuh tipe orang yang banyak ngomong juga. Aku cerewet banget. Iya. Tapi gak ada wadahnya. Iya, Jadi betul. ya udah sekedar ngomong biasa tapi ngomongnya banyak gitu. Banyak iya Betul, Cin, kayak bener. review mungkin ya kan. Bener. Kan zaman-zaman kuis slide. Bener banget Mal. Kalau dulu tuh ya kebetulan aku tuh gak terlalu minat ke squishy atau slime. Jadi aku beda nih ya. benar, jadi aku reviewnya apa coba? Misalnya aku habis dari mall dan aku beli sesuatu itu aku review. Oke guys, hari ini aku habis beli ini di mall ini, gitu aku kayak gitu. Ya jujur aku juga di sini kalau misal bahkan aku tuh pernah ya Cin ya ada di IG aku yang zaman dulu banget aku review belanjaan dari Hypermart Cin. Sumpah. Oh iya, aku juga pernah banget kayak review belanjaan yang aku beli. Aku review sepatu yang aku beli, review tas, ya ampun. Kamu tahu Mal, bahkan aku punya channel YouTube waktu itu. Aku juga pernah punya channel YouTube ya. Dan itu aku dulu tuh mau banget loh Cin. Soalnya ketahuan satu keluarga aku jadi disuruh satu keluarga. Oh, kalau aku sih anu ya, lebih disuruh sih. Kak, kamu bikin ini aja upload di YouTube gitu. Akhirnya aku coba upload. Nah, pas aku upload itu, lumayan tau malah dapat subscribernya. Tebak berapa? 2. Ngawur, ngejek banget. Oke, aku dapat subscribernya tuh 79 orang. Wah, keren. Lumayan kan? Lumayan lah itu. Kalau aku Cin, karena emang kan dulu kan aku tidak tahu cara mengoperasikan YouTube itu seperti apa ya. Oke. Jadi subscriberku tuh cuma 2, 5, 3 gitu. Banyak kan aku kan dari Isinya orang-orang nggak jelas sih. Orang-orang yang enggak aku kenal gitu. Kalau aku sih karena setiap aku habis bikin video itu videonya aku share waktu itu. Oh gitu. Tapi Mas, setelah itu aku ngerasa waktu aku udah mulai besar nih, waktu kelas 6 kalau nggak salah, aku ngerasa kayak kok agak freak nih, Garing banget lagi. Iya garing kayaknya. Videonya tuh aku apa ya kayak kunci gitu, kayak cuma buat aku doang. Private ya? Private. Jadi cuman aku doang yang bisa lihat. Kalau aku dulu itu nggak tahu ya Cin, ternyata setahu waktu itu tiba-tiba aku tuh ternyata pakai akun email budeku Jin. Serius? Aku nggak tahu. Tiba-tiba tuh ada di HP ku, cuman nggak pakai namanya budeku. Terus tiba-tiba videoku itu di ini loh, kayak tiba-tiba budeku tuh nunjukin ini lo videomu tak gitu kok tiba-tiba masuk HP ku gitu. Allah, Mal. Berarti kamu gak izin budemu gitu ya? Karena nggak
nggak tahu tiba-tiba di HP aku loh Cina punya. Nah itu tadi Mal, jadi aku tuh kalau di sekolah itu waktu SD bukan tipe yang selalu tampil di depan umum. Tapi aku tuh lebih yang fokus ke prestasi akademiknya. Jadi waktu dulu tuh aku pernah ikut lomba kayak olimpiade, tapi olimpiade PAI gitu-gitu. Dan aku pernah juga olimpiade di Mugaru. Waktu SD ya benar. Waktu itu aku ikut olimpiade PAI kalau nggak salah Al-Islam gitu. Dapat juara nggak sih? Dapat, tapi harapan 1 dikit lagi. Kan ada prestasi. Iya benar, langsung prestasi awalnya. Jadi waktu dulu tuh aku lebih seringnya tuh jadi ketua kelas. Aku jadi ketua kelas itu bisa dihitung kurang lebih 3 tahunan. Aku jadi ketua kelas. Kamu tahu Ya ampun. jadi ketua kelas dari kelas berapa? Dari kelas 2 Sampai 2 sampai 6. Oh my god, serius? Iya serius. Oh, Bener-bener jadi kayak kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu gak diganti Cin. Jadi kayak berapa ya? 3 tahun kan tuh. 2, 3, 4. apa bener-bener? Ya pokoknya gitu kan. Itu kan terhalang Covid gitu. Benar. Setelah masuk normal lagi ya. Meskipun social distancing aku tetap jadi ketua kelas sih sampai kelas 6 sampai lulus. Keren banget. Sampai lulus. Berarti ketua kelas seumur hidup gitu ya. Seumur SD gitu ya. Jujur kan kalau misalnya kita jadi ketua kelas pas SD itu lucu ya Cin. Karena kita tuh sok-sokan ngatur sih menurutku. Aku sih enggak emang. Aku tuh gitu ya Cin. Karena kalau aku jadi ketua kelas itu aku pasti bertanggung jawab banget dong. Oh iya betul. Kalau itu kan Harus banget. Ketua Ketua itu jabatannya tinggi banget ya Mal. Jadi kita harus bisa menggunakan itu. Kita harus bisa melakukan kewajiban kita sebagai ketua kelas. koordinasi teman-teman kelas itu. Benar. Kalau dulu tuh Mal ya, aku jadi ketua kelas itu tuh karena menurut teman-teman aku tuh tipe orang yang kayak tegas. Aku bisa kayak kamu lo jangan gini, aku bisa kayak gitu. Nah, dia salah, aku bisa negor gitu. Aku juga gitu Cin. Aku juga dipilih karena aku tuh bisa negor orang. Karena Benar. teman-temanku rata-rata tuh kalau negor tuh kadang jadi emosi, terus juga kadang dia nggak berani negor. Iya benar. Benar banget Mal. Dan itu tadi Mal, terus waktu SD aku tuh lebih seringnya kayak meraih prestasi yang rapot gitu. Jadi kalau misalnya dulu kan ada rankingan gitu ya. Jadi pasti aku dapat rankingnya. Jadi kalau ke public speakingnya kita ngobrol di depan orang, terus MC gitu waktu dulu aku masih jarang. Tapi waktu kelulusan, waktu wisuda, aku pernah jadi pidato. Jadi kayak pidato akhir untuk guru-guru, untuk teman-teman dan buat semua orang yang ada di Berges, yang ada di sekolah itu. Nah iya betul Cin. Aku juga rata-rata dulu dari kelas 1 sampai kelas 4 tuh aku ranking terus sih alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aduh keren banget. Nah tapi semenjak Covid, semenjak kelas 5, kelas 6 itu jujur udah gak diumumin sih ranking. Iya, udah gak ada ranking. Sebenarnya aku sempat seneng tapi juga sekaligus sedih sih. Karena kayak ya gak ada ranking, aku jadi gak tahu aku ranking berapa gitu. Karena kita bisa lihat nilai kita ya. Benar. Alhamdulillah ya Maya, nilai kita bagus-bagus waktu SD dan ini ya Mal ya, sekarang penentunya ini di SMA nanti ini ya. Karena nanti kan rencananya nih, aku SMA ini mau lanjut ke SMA negeri. Dan sekarang gak dapet semoga terima. Allah, amin. Dan sekarang ini SMA negeri kan lebih anunya kan ke zonasi. Tapi aku bakalan nyoba pakai jalur prestasi. Oke, keren. Tapi Mal, aku tuh selama SMP tuh kayak jarang ngikutin lomba. Dan kalaupun ngikutin itu masih belum dapat sertifikat, masih belum dapat piala gitu. Tapi aku ngejarnya di prestasi rapor. Ya. Jadi walaupun aku belum berhasil menang di lomba-lomba yang aku lakuin, tapi aku berusaha di yang lainnya. Itu termasuk prestasi kan? Termasuk prestasi ini sih. Aku mau tanya, kamu ini kira-kira mau lanjut SMA negeri mana kalau misalnya nggak keterima dan SMA negeri mana dan kalau misalnya nggak keterima itu mana? Oke, aku sebenarnya masih bingung ya. Aku masih bimbang. Kira-kira mana SMA yang mau aku daftarin? Tapi ya kemungkinan besar aku pengen daftar di SMA Negeri Surabaya. SMA berapa itu? Aku pengennya sih di 15 awalnya ya. Cuman setelah dilihat-lihat labels itu susah banget. Karena labels tuh impian semua orang. Impian semua orang. Siapa sih yang gak mau masuk labels? Mau kan? Mau. Banyak banget yang mau masuk labels dan itu susah banget Mal. Jadi aku
berusaha untuk memalingkan pandanganku dulu. Masih ada kok sekolah lain yang bagus. Aku pengen coba daftar di 16. Insya Allah. Nah, dan aku nih mau tanya Jin, SMA ini ya kedua, opsi kedua kalau misalnya terima negeri mau kemana? Oke, opsi kedua kalau aku gak terima negeri, pastinya aku balik Muhammadiyah lagi ya, Mbak. Oh iya. Karena gimana pun sekolah Islam itu pasti lebih bagus. Iya betul, Gitu. jujur ya. Jadi kalau misalnya kita udah gagal di negeri, daripada cari swasta, aku mending masuk ke yang Islam. Karena agamanya kan lebih diatur, ditata gitu. Kalau kamu sendiri gimana, Mal? SMA-nya? Iya. Kamu balik SD? Enggak. Kalau misal aku sih jujur kalau misal aku tuh pengen ke Muhammadiyah lagi Jin. Aku tuh gak ada plan sama sekali buat ke negeri. Karena kayak aku tuh karena kan aku kan SD tuh udah negeri. Oh, SMP ya? Iya, SMP kan Muhammadiyah. Nah, karena aku ini terlanjur nyaman sama Muhammadiyah, jadi aku tuh pengen Muhammadiyah lagi. Dan aku pengen ke Semamda, Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Nah, tapi Cin, jujur mamaku ini kurang kayak masih labil ya, karena jaraknya dari sini ke Semamda itu jauh banget Ya ya. benar, jauh banget itu mah. Terus Apalagi kalau di perempatan Gedangan itu ya, aduh pasti macet banget itu. Pasti macet banget, terus habis itu juga takutnya aku tuh gak bisa ngatur waktuku Cin. Kalau misal aku tuh berangkat udah pagi terus pulang tuh sore terus pulang tuh capek, jadi kayak gak bisa mengatur waktu. Oke, benar Mal. Jadi kamu harus benar-benar menyiapkan energimu Mal ya. Karena kamu bakalan berangkat pagi dan pulang sore dengan perjalanan yang jauh. Betul, belum juga macet-macetnya. Benar, macetnya itu yang bikin kita kayak wah, apalagi kalau kita lagi capek banget posisinya. Karena kalau udah capek banget, terus macet di belakang truk, aduh itu kayak rasanya luar biasa banget. Jujur ini sih Jin, karena kan kalau misalnya kita misal pulang jam 4 nih, tapi nanti kena macet kita jadi pulang jam setengah 6, jam 5 itu kan capek sih jalan. Terus juga kan aku bakal motoran Jin di sana Sendirian. Betul. Kamu berani gak Mal? Berani dong. Oke, keren. Aku juga berharap sih semoga nanti waktu SMA aku boleh gitu bawa motor sendiri. Karena jadi seru sih Jin ya. Seru, emang seru. Meskipun capek sih. Capek ya, karena kita kayak yang biasanya awal-awal digonceng, kita bisa nyantai. Bahkan biasanya kita kalau di motor sambil HP-an gitu ya. Nah, tapi karena kita udah makin besar nih, kita pengennya berangkat sendiri. Tapi itu juga ada serunya. Tapi kan ada kesenangan tersendiri ya Jin, karena kan ya plus minus lah. Kan setiap pilihan tuh, setiap opsi tuh ada plus minusnya. Benar banget, Ma. Oke, pokoknya kita berharap untuk masa depan kita yang baik-baik ya. Amin. Untuk masa depan ada semuanya yang bagus-bagus dan baik-baik. Amin. Dan Semoga ini semoga ada lancar. Amin. Semoga lancar. Waktu lomba ini semoga lancar. Semoga bisa meraih apa yang kalian inginkan. Dan buat teman-teman yang kelas 6 nih, pastinya sekarang lagi sibuk juga nih. Aku sekolah mana ya SMP-nya ya? Betul, pasti kan kebingungan kan. Benar. Sebagai kelas 3 yang masuk SMA juga pusing Benar, sebenarnya. kita pusing banget ya, Mbak. Akhirnya kita menjadi kakak-kakak yang pusing memikirkan sekolah itu ya. Ya ampun, dulu kita melihat kakak ini kasihan dia sibuk banget mikirin nilai bla 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 bla. Ternyata sekarang kita mikirin kita. Ya ampun. Oke, jadi cepet banget ya. Masa SMP itu cepet banget. benar banget. Jadi buat adik-adik semuanya yang kelas 6 nih, semoga aku doain ya, semoga kalian bisa masuk ke sekolah yang kalian inginkan. Dan yang lebih aku berharapin, semoga kalian masuk ke Mugaru. Nah iya sih, karena kan kalau misalnya masuk Mugaru terus ke presenter kalian tuh lebih bisa apa ya, kayak melanjutkan bakat-bakat kalian itu. Jadi gak cuma di Mugaru aja. Betul banget. Jadi buat adik sekarang nih yang sekarang lagi ikut lomba podcast dan nanti waktu SMP-nya mau masuk ke Mugaru ya, itu bisa banget pastikan ikut ke lomba ke extra presenternya. Karena di situ kalian pasti diajarin semua tentang public speaking ya, mulai dari podcast, baca berita, radio announcer, foto model, Banyak dong. voice over dan masih banyak lagi. Kita Kita pasti diajarin. presenter, kalau misalnya namanya presenter kan juga nggak cuma harus tentang public speaking doang, Betul. bisa jadi foto model. Betul. Nah, kalau
foto model tuh malah biasanya nanti tuh dipakai di banner-banner yang ada di jalan-jalan Mal. Nah ya kalau misal promosi di promosi SMP tuh bakal ada muka kita Cin. Bener banget. Nah waktu itu kita tuh sempet ya Cin. Sempet dari kelas 7 dan fotonya tuh dipakai sampai sekarang. Benar, iya benar banget Mal. Aku masih ingat banget, bahkan di kalender pun ada ya, kalender baru 2025 itu masih ada aja foto kita berdua. Foto legend nih. Foto legend, dari kelas 7, zaman-zaman aku masih pertama kali kenal sama Malva, zaman-zaman Malva masih ompong, zaman-zaman Malva masih pendek, dan sekarang aku dibalap sama Malva. Ya ampun ya betul. SMP. Ya ampun gak kerasa ya Mal, kita udah lulus ya. Iya betul. Nah di sini udah kita juga udah kedatangan satu juri yang belum kita review Cin. Oke. Oke. Ini udah lengkap ya? Udah lengkap. Kita jelasin dulu ya juri-juri kita ya. Oke, jadi di sebelah kanan dari kita di sebelah kanan kita ya, Mal ya. Yang pakai baju coklat. Yang pakai baju coklat. Di sini ada Kak Mada. Halo Kak Mada. Oke, nanti bahkan diperkenalkan lebih jelas sih sama MC-nya nanti ya. Terus di sebelahnya ini ada Kak Aziza. Hai Kak Aziza. Oke, terakhir nih. Halo Zaira. Ini salah satu murid SM Garuda jadi Bener, juri. keren banget ya. Zaira ini masih kelas 8, tapi dia udah jadi juri. Jadi juri buat nilai kalian lomba podcast. Tapi kalian jangan khawatir. Loh, masa SMP udah jadi juri sih? Emangnya bisa nilai? Jangan khawatir, karena Kak Zaira itu udah bener-bener berpengalaman Profesional ya, Cin. Profesional banget. Kalau misal nggak profesional kan nggak akan dijadikan juri. Betul, karena pasti pembina kita milih juri yang baik-baik dan benar-benar ada pastinya. Dan semua juri yang kita pakai di sini itu tuh juri yang pastinya pernah menangin lomba ya Mal ya, yaitu lomba podcast pastinya. Betul. Oke, dan di sini Kak Mada dan Kak Aziza ini termasuk alumni Mugaru juga. Iya betul. Silakan namanya Kak. Oke, Nomor 44. angkatan Kita pas ya. Kita kan angkatan 45. Benar, dan kalau kita angkatan 45 ya. Nah besok kan masih ada lomba baca berita nih. Kalau lomba baca berita itu malah lebih atas kita lagi tuh. Oh iya, malah ada yang udah kuliah Cin. Benar, udah kuliah semuanya. Wow, keren. Nah mungkin sekarang aku mau ngobrolin tentang lomba besok nih Cin. Oke. Karena kan kita sepanjang podcast sudah ngobrolin tentang lomba hari ini, lomba podcast. Boleh. Oke, lomba besok itu adalah lomba Baca berita ya Mal ya. Oh my god, ini kalau baca berita itu kesukaannya Malva banget. Wah, jujur aku suka dua-duanya tapi memang lebih suka baca berita. Karena setiap ada ikut lomba, Malva itu lebih menonjolnya itu di baca beritanya itu tadi. Gimana Mal? Kasih tips dong buat baca berita. Wah, kasih tips ya. Jujur menurutku pakainya yang rapi ya, rapi juga kayak mencerminkan yang baca berita. Jadi kalau misal kalian berjam kan harus dililit kan. Dililit, benar. Terus juga harus tegak. Harus tegas. Tegak. Biar postur tubuhnya tuh enak gitu dilihat karena kan segalanya pembawa berita. Nah, terus juga menurutku relax aja sih, tidak harus yang buru-buru banget kalau baca berita karena kalau misal kita buru-buru buat baca berita itu malah keteteran semua. Oke, bener banget, aku setuju banget sih Mal. Nah kalau Malva ini, dia kan menonjolnya di podcast, di baca berita. Kalau aku kebalikannya, aku lebih menonjolnya tuh di podcast. Jadi aku lebih sering ikut lomba podcast, aku lebih tertarik sama podcast. Dan aku kalau ngobrol sama teman, ngobrol podcast seperti ini, aku lebih ngalir. Oh iya betul. Aku tipe orang yang suka membaca sih. Ya. Oke, kalau aku lebih suka ngobrol ya, karena ngobrol itu seru banget menurutku. Kamu pernah nggak Jin ikut lomba baca berita? Pernah, pasti pernah dong. Ya walaupun aku masih belum dapat kesempatan menang, tapi itu tetap termasuk prestasi Mal. Iya betul. Karena dulunya aku nggak bisa Mal. Aku nggak bisa baca berita. Apa itu berita? Apa itu berita? Iya betul. Aku juga cuma bisa lihat sih. Bisa lihat, bisa dengar doang. Tapi aku nggak nyangka waktu SMP ini aku bisa baca, bisa membawakan, bisa ikut. Betul. Aku juga Cin kalau misal aku dulu lihat berita tuh di TV, sekarang aku udah bisa baca sendiri. Meskipun mungkin nggak selancar dan nggak se-wow yang di TV ya. Iya, Karena benar. itu udah profesional. Kan namanya proses ya. Iya betul. Nanti Semua kita itu bisa berproses. jadi profesional. Jadi kita harus sering-sering latihan. Jadi kuncinya kalau kalian mau ikut lomba, kalian harus sering-sering latihan. Contohnya nih, hari ini kan ada lomba podcast.
pasti kan dapat teks ya Mal ya. Nah kalian itu boleh banget menghafalkannya atau boleh banget kalian hafalin intinya aja. Tapi nanti bisa kalian tambah-tambahin nih kira-kira apa yang bisa ditambahin. Yang bisa di-improve ya, karena nggak semua tuh harus ngikutin teksnya. Bahkan kalau misal kalian improve, kalian tambah-tambahin itu menurutku jadi lebih bagus, lebih enjoy pembawaannya. Betul, aku setuju banget. Juga ekspresi muka tuh harus ini ya, Kendalikan. Karena malah ya podcast dan baca berita tuh beda banget. Kalau baca berita itu kita harus membaca, beritanya harus faktual, harus fakta, harus sesuai sama apa yang udah dituliskan. Beda sama podcast. Kalau podcast kita boleh menambahkannya, boleh dengan muka yang ceria, boleh dengan gestur-gestur yang banyak. Tapi kalau baca berita tuh harus diminimalisir. Iya betul. Nah, boleh nggak Cin? Boleh nggak nih Cin, kamu ceritain pengalaman lomba kamu, podcast atau baca berita mungkin? Boleh. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu nih. Karena tadi kan kata Malva ya, baca berita itu pakaiannya harus rapi. Terus biasanya jilbabnya dililit ya gitu kan. Tapi beda kalau sama podcast. Kalau podcast itu pokoknya bajunya harus asik. Asik itu bukan yang kayak joget-joget bukan. Tapi maksudnya kita tuh harus dilihat orang itu kayak wah keren nih, seru ya, cantik nih, seru. Terus juga pembawaannya juga harus seru sih. Benar. Jadi kalau doang yang ngasih. Benar. Jadi kalau podcast dan beritanya bukan berita sih. Kalau yang diobrolin itu hal-hal yang seru, kalian harus benar-benar wah sumringah. Harus benar-benar halo semuanya, harus benar-benar seneng banget mukanya. Iya betul. Tergantung sih ya, tergantung apa yang akan dibawa. Iya benar. Tapi kalau kalian juga mau menyampaikan hal sedih, ya jangan ceria gitu. Nah kalau Kayak siapa itu Cin? Oke, ini termasuk pengalaman ya, nanti aku ceritain ya. Nah kalau baca berita itu kita ada berbagai macam berita ya. Ada hard news, soft news, sama semi. Nah kalau hard news itu kita harus fokus. Kalau katanya sih ya, kita nggak boleh senyum. Cuma boleh senyumnya waktu di opening. Sama closing. Coba opening Mal, senyum. Selamat pagi pemirsa. Opening Baca berita. Ayo. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Malva Andriana. Gimana sih? Selamat pagi pemirsa, breaking news. Oh iya. Di hadapan Anda. Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Malva Andriana dan inilah informasi selengkapnya. Gitu. Ya betul banget gitu. Jadi kalau kita membawakan opening kita harus sumringah. Waktu penutupan juga harus sumringah. Tapi kalau beritanya hard news, setelah sumringah kita langsung pemirsa langsung Iya betul. langsung. Tapi juga harus mood sih. Harus Peralihan bener banget. mimik aja. Bener banget. Oke, sekarang aku bakalan ceritain pengalamanku waktu lomba nih ya. Aku udah lumayan banyak ya ikut lomba dan tapi sebenarnya lebih banyak ikut lomba yang online. Jadi ngirim video lalu dikirim gitu. Bikin video lalu dikirim gitu. Nah, tapi ini aku ceritakan pengalamanku waktu lomba yang offline aja ya. Oke, jadi waktu itu aku ikut lomba waktu kelas 7 nih. Aku ikut lomba baca berita dan podcast. Tapi kebetulan podcastnya tuh aku nggak jadi ikut karena partnerku itu tuh lagi nggak bisa gitu ya. Aku ikut podcast doang. Baca berita doang. Nah waktu baca berita itu aku ngerasa ya kayak yang aku bilang awal-awal ya. Aku waktu sebelum masuk aku deg-degan banget. Tapi setelah masuk aku lebih tenang kayak wah lebih tenang. Dan waktu udah dibacakan aku malah lebih tenangnya tuh berkali-kali lipat gitu. Dan akhirnya malah aku masuk final. Wah, aku masuk final. Jadi kayak masih ada finalnya baru ada penentuan juara. Tapi sayangnya di final itu kita tuh partner. Jadi kita partner sama orang asing. Acak ya? Acak. Jadi kita nggak tahu siapa, kita nggak kenal. Dan partner itu tuh cowok waktu itu. Jadi kita ada teks berita dan bacanya tuh kayak dibagi. Nanti dia yang apa, aku yang apa gitu. Kamu tahu Mal, waktu itu kita bacain berita yang hard news. Kan harus serius, nggak boleh senyum. Awal-awal aku lancar. Nah waktu itu posisinya lagi tragedi Kanjuruhan itu loh Mal. Jadi kayak yang orang udah Kanjuruhan, ya bener banget itu. Dan topik beritanya juga itu. Nah itu kan berita sedih ya termasuk ya. Kamu tahu aku bilangnya gimana? Tragedi Kanjuruhan. Senyum. Harusnya nggak boleh gitu. Iya betul. Itu salah satu kesalahan fatal. Bener ya ampun. Cuma kayaknya pokoknya itu bener-bener aku jadi bahan ketawa sih sama teman-temanku garu itu. Jadi setelah pulang tragedi Kanjuruhan, ya jadi gitu terus malah
keren ya kayak Cinta Rainbow, hard news, tapi dia pembawaannya senyum terus. Mungkin karena kamu kesenangan masuk final ya sini. Apa emang karena kamu takut gitu? Aku tuh udah seneng malah dan aku udah jadi excited sampai aku lupa kalau ternyata itu hard news gitu. Siapa sih yang gak seneng masih kelas 7 aku berhasil masuk final. Tapi gak seneng kan? Itu ada salah satu fatal ya. Kamu fatal. Itu fatal banget. Jadi nanti mungkin buat ada di sini yang besok juga ikut lomba baca berita. Kalian harus benar-benar hati-hati banget. Kalau beritanya berita hard, kalian gak boleh senyum. Ingat ya, gak boleh senyum. Itu benar-benar kesalahan fatal. Dan senyum di cuma opening sama closing. Benar, cuma di opening sama closing doang. Oke, sekarang kita ngomongin podcastnya Mogar aja deh, Ma. Oke, boleh. Sekarang kita berdua ini termasuk lagi podcast ya, Ma. Tapi bedanya kalau kita berdua ini adalah podcast yang berdua atau yang namanya itu berdialog. Iya, betul. Dan nanti kan ada lomba yang sekarang ikut lomba podcast itu nanti adalah monolog, yaitu sendirian. Walaupun kalian sendirian, kalian jangan panik ya. Kalian tetap tenang, tetap relax. Walaupun kan sebenarnya aku pribadi, aku lebih suka kalau aku podcastnya itu podcast yang berdua. Karena lebih ngalir, kita lebih ngobrol. Nah, kalau misal aku ini juga tipe orang yang sukanya podcast berdialog ya, Jin. Karena aku tuh kalau misalnya diajak podcast aku tuh kurang bisa ngalir, Jin, menurutku. Karena emang aku tuh lebih suka di newsfeed, membaca berita. Makanya kalau misal aku lagi podcast itu aku kalau bisa partner sama kamu, Jin. Karena kamu tuh ngalir banget orangnya. Aku salting. Makasih ya. Tapi ya aku berada di titik ini itu ya benar-benar susah banget, Mal. Karena ya Pak Nur itu tuh selalu kayak Cin, besok pagi bla 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 bla. Besok pagi siaran ya, besok pagi ini ya, besok pagi ini ya, sama ini ya. Terus tiba-tiba diajak liputan, tiba-tiba diajak apa namanya? Ngobrol, tiba-tiba diajak siaran sama Pak Nur gitu-gitu. Itu tuh bener-bener proses banget. Apalagi kalau misalnya kita tiba-tiba disuruh siaran pagi. Iya sih, yang kan kita harus pagi. Benar. Jujur itu tuh kayak ya ampun. Setengah 7 kita udah harus sampai di sini dan langsung siaran pagi sampai bel. Itu rasanya luar biasa banget sih, kayak oh my god. Betul, kayak siaran aja, cuman kalian juga termasuk bentuk latihan ya. Benar, itu termasuk bentuk latihan. Kalau kalian mau berada di titik yang bagus, di titik yang paling tinggi, kalian harus berusaha dari kecil ke kecil. Karena kan kecil menjadi bukit. Apa ya, lupa aku. Karena itu kan namanya berproses ya, Cin. Meskipun kalau misal nih kamu awalnya latihan gak bisa gini tiba-tiba ujung-ujungnya kalian merasa tetap gak bisa. Nah, percayalah di situ pasti ada proses, meskipun sedikit apapun itu juga termasuk proses. Betul. Itu kan berkembang ya. Betul banget. Meskipun kalian rasanya aduh kok iso-iso sih ini bacanya, itu juga termasuk berproses dan kalian itu sebenarnya sudah berkembang. Cuman emang kalian aja yang merasa kurang cukup. Bener. Pasti kalau orang yang pertama kali ngeliat kalian membaca berita atau podcast, terus setelah itu kalian banyak latihan, terus ternyata kalian merasa kayaknya gak nambah apa-apa deh. Betul. Tapi orang yang pertama kali lihat tadi itu pasti kayak waktu ngeliat lagi keren nih, nambah iki keren nih. Kayak gitu. Emang semua itu pasti proses ya, Maya. Pasti prosesin. Nah, terus abis itu juga aduh mau ngomong apa tadi? Oke, karena kita udah ngobrol banyak banget ya, dan sekarang udah jam 7.42 dan gak lama lagi nih bakalan dimulai nih. Kayaknya jurinya ini udah gak sabar nih ngelihat tampilan-tampilan dari adik-adik kesayangan kita ini, Ma. Kira-kira mereka perasaannya sekarang gimana ya? Apalagi yang urutan 1, Jin. Oke, siapa ya urutan 1 ya? Kira-kira yang urutan 1. Coba ya aku tanya ya, siapa di sini yang dapat urutan pertama? Coba angkat tangan. Ada nggak ya? Apa masih belum datang ya? Belum datang mungkin ya. Oke, jadi di sini masih belum ada yang urutan pertama ya. Pokoknya urutan keberapa aja kalian tuh harus mempersiapkannya dari sekarang. Oke, dan kalau kata Pak Nur ada banyak orang yang kalau misalnya mau lomba itu dia tuh sambil nunggu giliran dia tuh udah diem aja, kayak ya udah dia menyiapkan energi, dia diam. Jadi nggak selalu banyak baca, banyak ulang-ulang. Kalau misalnya kita nggak apa ya, kalau kita tuh malah ngulang-ulang dari awal nih ya, pas lagi di ruang tunggu kita malah
kehabisan energi gitu. Jadi kalau misalnya pas tampil tuh udah capek sendiri. Bener banget. Aku juga ngerasain itu sih Mal. Nah jadi banyak banget alumni kita yang waktu lomba itu dia bahkan gak ngapa-ngapain. Jadi waktu sambil nunggu giliran cuma diam. Ngobrol-ngobrol biasa, ngisi stamina. Tapi waktu lomba juara. Keren. Karena menyimpan energi. yang terbaik itu untuk yang terakhir. Benar, save energi dulu ya Mal ya. Karena latihan-latihannya itu dipakai waktu di rumah sebelum datang ke tempat acara gitu. Nah, aku tuh punya cerita nih, Cin. Oke, boleh. Dulu tuh Ceritain. aku tuh sempet ini ya, lomba nih, cuma kamu gak ikut karena partner kamu gak bisa. Nah, waktu itu aku tuh lomba sama salah satu juri yang ada di sini nih. Oke, Kak Mada. Hai Kak Mada. Waktu itu aku lomba podcast ya, Cin ya, jujur. Dan waktu itu jujur kayak aku tuh takut banget karena itu pertama kali aku lomba offline. Dan deg-degan banget. Apalagi kalau misal masuk ke ruangan tunggunya, ke ruangan yang kalau misal udah dipanggil itu loh, Cin, tahu nggak? Tahu. Nah, waktu itu Kak Mada itu sakit, Cin. Jadi itu kayak pucet, mual-mual, bahkan kayak udah mau dipanggil itu kayak Mal, apa kata ke kamar mandi bentar aja kayak ini harus cepetan mungkin juga masih baru dimulai podcast yang apa lawannya itu. Nah, akhirnya Kak Mada juga bertahan ya sampai kita tuh akhirnya podcast. Nah, itu lancar-lancar aja, Cin, mengalir sampai selesai. Terus habis itu kita masuk final. Alhamdulillah. Nah, habis itu Ini pengalaman keren ini. habis itu kita kan belum ada prepare apa-apa ya karena juga gak nyangka gak masuk final dan kita teksnya tuh bikin sendiri ya kalau pas masuk final dan itu buru-buru banget, Cin. Nah, habis itu kita masuk ke ruangannya, kita akhirnya lomba nih. Nah, kan yang jadi host aku kan yang tanya aku yang mana itu yang jawab tuh Kak Mada. Nah, kalau nggak salah ada 4 pertanyaan yang harus disebut, cuma aku cuma nyebutin 3, Cin. Karena aku tuh lupa selanjutnya tuh apa. Karena aku kira itu bakal kayak ada tambahan lain gitu loh, Cin. Tapi ternyata enggak. Habis itu di situ tuh aku kayak nyengol-nyengol Kak Mada kayak itu gini. Gitu tak single-single Kak Mada itu. Soalnya aku tuh bingung tuh selanjutnya mau nyampein apa. Nah, habis itu ternyata kata teman-teman presenter itu ekspresi ketahuan banget tuh kalau misal aku tuh nggak bisa. Serius? Oh, Pantesan. Jadi selama presenter itu pasti aja dibahas. Iyo, Malva dulu nendang kakek Mada, tiba-tiba nendang balik. Gitu ya bener-bener. Tapi waktu itu aku gak lihat langsung, karena kan aku gak ikut ya waktu itu ya. Tapi itu termasuk pengalaman sih Mal. Iya sih, keren, lucu. Dan menurut aku ya, walaupun kita jarang ngikutin lomba, tapi kita selalu latihan, kita selalu podcast gini, kita selalu tiba-tiba diajak siaran, kita selalu presentasi ke adik-adik SD gitu-gitu. Itu termasuk proses. Pengalamannya itu banyak banget. Ya kan Mal, kan Dari kelas 7 loh kita. Iya, dari kelas 7 kita udah sering berpartner. Jadi kita kalau berpartner itu mesti sama Abel, sama Zaira, sama Kak Aziza, sama Kak Mada, Namira, Diva, semuanya. Ya ampun, Kak Ando, jadi abis ini kita bakalan gak lulus. Kayak Nanti jujur menurut ini kenangan terindah di sini. kenangan terindah, bener. Kayak aku tuh bisa menumbuhkan dan apa ya bisa mengatur bukan bakat sih ya karena kayak aku tuh suka ngomong. Iya, itu bakat bakat sih. Aku tuh nggak bisa mengatur kata-kataku. Benar, jadi benar banget. Jadi prestasi itu kita tuh meraih apa yang bisa, apa yang kita bisa. Kita melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu dari apa yang udah kita lakukan. Itu dari prestasi. bakat-bakat kita gitu Mal. Nah, karena kita mau lulus nih ya nanti ya. Pasti nanti Amoy, Azaira, Abel, dan lain-lain ini nanti pasti kangen sama kita ya. Ya walaupun aku gak tahu itu benar apa enggak, tapi ya siapa sih yang gak pengen dikangenin ya. Jadi aku berharap kalian nanti kangen sama aku ya Rek ya. Jangan sampai gak kangen sama aku. Oke, sambil nunggu lagi nih ya. Ini semakin lama pesertanya berdatangan. Sekarang ini udah jam 7.47. Oke. Udah mau dimulai Pak Nur? Oke, mau dimulai. Oke, jadi karena ini udah mau dimulai dan waktunya kita untuk pamit undur diri ya. Udah ngobrol banyak banget. Benar, kita udah ngobrol banyak banget. Baru face, podcast, baca berita. Betul banget. Juga kita 40 menit. Aduh, kita udah di sini 40 menit. Keren. Gak kerasa. 20-30 menit.
Pokoknya kalian kalau udah podcast dan kalian udah keasikan ngobrol, walaupun awalnya dibilang kamu harus podcast sejam, itu sebenarnya gak kerasa sejam. Jadi kalau misalnya topiknya seru. Benar. Jadi kayak tiba-tiba kok udah selesai sih gitu. Betul. Oke, terakhir ya pesan-pesanku buat adik-adik semuanya yang hari ini lomba, tenang, jangan panik, atasi rasa deg-degan kalian. Semoga kalian bisa dan bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Amin. Dari kamu, Mal? Kalau aku sih ya itu tadi Cin, yang udah aku sampaikan di podcast tadi ini. Tolong kendalikan ini rasa deg-degannya. Karena Oke, kalau bisa kalian benar. fokus sama rasa grogi kalian tuh malah keteteran. Benar banget. Jadi berantakan. Oke, pokoknya semangat aja ya. Semoga kalian berhasil. Amin. Oke, akhirnya kita berdua pamit undur diri dulu. Akhirnya aku Cinta Aura dan aku Malva mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh.